Siapa sangka perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tidak hanya membawa prestasi, tapi juga menjadi mimpi buruk bagi pelatih lawan. Sudah 8 pelatih yang kehilangan pekerjaannya setelah menghadapi skuad Garuda. Shin Tae-yong terkenal sebagai sosok pelatih dengan disiplin yang tinggi. Ia tidak hanya menerapkan aturan keras di timnas Indonesia, tapi juga siap memberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Siapapun yang ingin mengenakan Garuda di dada, harus siap bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak ada tempat bagi mereka yang mengecewakan masyarakat dan pendukung timnas Indonesia, tegas Shin Tae-yong. Salah satu pemain yang merasakan ketegasan Shin adalah Elkan Bagot. Kan kita tahu nih masalah yang kontroversi selalu ya, dan harus kita jawab juga, masalah Elkan. Sebenarnya masalahnya apa? Biar selesai nih, biar jangan lagi jadi banyak pertanyaan supporter. 가로다 마크를 달고 인도네시아 국기를 달고 대표팀 왔을 때는 항상 국가를 위해서 최선을 다하는 선수가 돼야 된다는 게 내가 갖고 있는 기본 철학이다. Namun, bukan hanya pemain yang harus menghadapi sisi keras Shin. Di luar dugaan, 8 pelatih dunia telah dipecat atau memilih mundur setelah menghadapi strategi mematikan dari pelatih asal Korea Selatan ini. 1. Din Denam. Din Denam adalah pelatih timnas Vietnam U20. Setelah menerima kekalahan 2-3 dari timnas Indonesia U20 yang dilatih Shin Tae-yong dalam kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sayangnya, saat timnas Vietnam U20 bertanding di Piala Asia U20 2023, Din Denam tidak lagi menjabat sebagai pelatih. Posisi tersebut digantikan oleh pelatih Hoang Anh Tuan. 2. Philippe Troussier. Philippe Troussier, yang dikenal sebagai sang penyihir putih, terpaksa harus menerima kenyataan pahit setelah 3 kali kalah beruntun dari Indonesia. Terakhir, Vietnam harus tunduk 0-3 di kandang sendiri pada Piala Asia 2023. Kekalahan ini benar-benar menghancurkan kepercayaan Federasi Sepak Bola Vietnam, dan mereka langsung memutus kontrak Troussier lebih cepat. Tidak hanya itu, pada tahun 2004, Troussier juga pernah terdepak dari posisi pelatih Qatar setelah kalah dari Indonesia di Piala Asia. Bagi Troussier, Indonesia benar-benar jadi momok mengerikan. 3. Park Hang-seo. Siapa sangka, keputusan Park Hang-seo untuk mundur sebagai pelatih Vietnam ternyata berkaitan dengan Shin Tae-yong. Legenda sepak bola Vietnam, Nguyen Man Dung, bahkan dengan tegas menyebut bahwa Park Hang-seo merasa terancam oleh revolusi yang sedang terjadi di Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Skuad Garuda yang diperkuat pemain-pemain keturunan Eropa membuat Park Hang-seo khawatir, dan memilih mundur di saat namanya sedang harum-harumnya. Setelah Park Hang-seo pergi, Vietnam seakan terpuruk. Di bawah pelatih baru, Philippe Troussier, performa mereka semakin anjlok, tak mampu lagi menyaingi kejayaan masa lalu. Nguyen Man Dung melihat tanda-tanda penurunan sudah ada sejak Park Hang-seo masih memimpin. Menurutnya, Park Hang-seo memilih mundur karena tekanan besar dari ekspektasi publik Vietnam yang berharap lebih di Piala Asia dan Piala Dunia. Kesehatannya dan reputasinya dipertaruhkan, lebih baik mundur sebelum gagal. Nguyen Man Dung juga menegaskan bahwa ketakutan Park Hang-seo atas kebangkitan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong menjadi salah satu alasan besar di balik keputusannya. Tidak mudah menghadapi Indonesia yang kini diperkuat oleh sederet pemain keturunan Eropa, siap mengguncang Asia. 4. Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho, pelatih Malaysia yang sempat berjaya, juga harus mengakhiri masa tugasnya lebih cepat setelah kalah telak 1-4 dari Indonesia pada Piala AFF 2020. Kekalahan di fase grup itu menjadi pukulan besar bagi Malaysia, yang akhirnya gagal lolos ke babak semifinal. Dan luar biasa memang Bambay, Malaysia, selamat tinggal Malaysia dari Piala AFF, karena dari wakil grup B ini, Indonesia dan juga Vietnam untuk melaju ke babak semifinal yang Indonesia akan menghadapi Singapura di tanggal 22 Desember. Setelah pertandingan tersebut, Tan Cheng Ho memutuskan mundur dari jabatannya. Momen kekalahan 1-4 tersebut menjadi penutup karirnya bersama tim Harimau Malaya, yang sebelumnya dikenal sebagai rival berat Indonesia. Kini, Tan Cheng Ho telah melatih di klub lokal seperti Selangor FC, namun kejayaan di level tim nasional seolah sudah menjauh dari genggamannya. 5. Tatsuma Yoshida. Beralih ke Singapura, pelatih Jepang Tatsuma Yoshida juga tidak bisa menghindari takdirnya setelah bertemu dengan Shin Tae-yong di semifinal Piala AFF 2020. Singapura harus rela kalah secara dramatis 4-2 di babak perpanjangan waktu. Pertandingan tersebut menjadi sangat emosional dengan banyaknya kartu merah, ketegangan di lapangan, hingga gol-gol yang menegangkan. Namun, setelah laga itu, Tatsuma Yoshida memilih mundur dari posisi pelatih Singapura.
Kini, ia melanjutkan karirnya di Jepang sebagai pelatih klub, bahkan menjadi asisten di Daejeon Hana di Korea Selatan. Tapi jelas, pengalaman pahit bersama Indonesia masih terngiang-ngiang dalam ingatannya. 6. Viteslav Lavica, yang saat itu menangani Kuwait, harus menerima kenyataan pahit gagal membawa timnya lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Penalti, Jabra! Witan Sulaiman, Pevician, Witan! Meski Kuwait menjadi favorit di grup tersebut, Indonesia berhasil mematahkan harapan mereka. Kekalahan ini bukan hanya menyakitkan bagi Lavica, tetapi juga menjadi akhir karirnya sebagai pelatih Kuwait. Pada akhirnya, Lavica dipecat dan Kuwait harus menata ulang langkah mereka untuk Piala Asia berikutnya. 7. Graham Arnold, dari Australia. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan hasil imbang 0-0, yang terasa seperti kekalahan bagi publik Australia. Hasil ini sangat mengejutkan, mengingat Australia kalah dari Bahrain sebelumnya. Tekanan besar dari publik dan media membuat Arnold tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri. Dengan catatan 35 kemenangan dari 55 laga sebagai pelatih Australia, karir Arnold yang sebelumnya solid harus berakhir dengan kekecewaan besar. 8. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Terakhir, pelatih yang dipecat dan mundur akibat ulah Shin Tae-yong adalah pelatih Timnas Arab Saudi asal Belanda, Damien Hertog. Ia terpaksa diberhentikan setelah Timnas Arab Saudi U19 tidak berhasil meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia U19 dalam pertandingan uji coba di Kroasia pada Agustus 2020. Setelah pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan untuk memecat Damien Hertog.